Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta, na'udzu bika min syarri anfusina wa min kulli syaitani wa syirkih, wa an naqtarib ala anfusina su'an aw ajrahu ila muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'wati la yustajabu lah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi oleh Allah usia. Allah masih beri kita kesempatan untuk hidup, untuk kembali berada di alam ini. Kita masih diberi nyawa. Allah belum mewafatkan kita. Kita berdoa dengan ucapan syukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap nikmat diperintahkan untuk disyukuri dengan mengucapkan kalimat pujian atau memanfaatkan nikmat itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian fikih kita baca dulu Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah Allah angkat semua penyakit di badan kita ini. Dengan Fatihah Allah angkat penyakit di keluarga besar kita, yang berkeluarga anak-anak, semoga Allah akur-akurkan rumah tangganya. Allah murahkan rezeki mereka. Allah jadikan anak-anak dan cucu solehin dan solehat. Tak lupa kita doakan Palestina, semoga Allah membantu perjuangan mereka dan menghancurkan musuh-musuh Zionis dan sekutunya. Tak lupa kita doakan negeri kita, semoga dengan presiden baru ini negeri ini semakin makmur. Mereka takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kesalahan i'tidal berikutnya. Rajin sholat tapi tetap salah. Yang berikutnya, kesalahan i'tidal, tidak meluruskan posisi badan dengan sempurna ketika i'tidal. Tidak meluruskan posisi badan. Jadi ketika dia bangkit dari ruku, posisi badannya bungkuk dan tidak lurus. Ya, itu kesalahan sholat dan dapat mempengaruhi terhadap sempurnanya sholat dia, dan juga mempengaruhi tentang bahwa sholatnya itu mengurangi pahalanya setiap daripada gerakan sholat yang ia lakukan. Oleh karena itu, ketika seseorang bangkit dari ruku, benar-benar tegak. Jangan tanggung-tanggung karena dia buru-buru ingin sujud. Jadi sami'allahu liman hamidah, berdiri. Kata Nabi, sampai semua buku-buku tulangnya itu ketemu, kembali ke pangkal itu. Ya, jadi kalau begini bongkok gini dia, karena ingin buru-buru sujud lagi,
ya, sholat begini, ya, kalau sering dia lakukan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya itu. Ya, nah, makanya ada hadis Nabi yang dianggap, mungkin kita anggap itu sepele perbuatan seperti itu, tapi ancamannya berat dari Nabi. Apa kata Nabi? La yanzurullah yaumal qiyamah. Allah tidak memandang seseorang, kata Nabi, di hari kiamat. Siapa tak dipandang oleh Allah, dicuekin, dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yuqimu sulbahu, la yuqimu sulbah, seseorang yang dia tidak menegakkan sulbinya nih, bainar ruku was sujud, antara ruku dan sujud. Kira-kira apa itu? Antara ruku dan sujud itu apa itu? I'tidal. Jadi hadis itu menjelaskan Allah tidak mau perhatikan orang yang dia, jika dia i'tidal, bengkok, bungkuk, tak rapi begini, lurus gini. Ya, ini kan hal-hal sepele aja nih. Kita anggap biasa, yang penting kan berdiri. Jadi begini, kadang-kadang ada orang berpikir itu yang penting kan sah. Ya, walaupun tak sama dengan Nabi, yang penting sah. Tak bisa. Ya. Kalau begitu prinsip dia asal sah-sah saja, maka nanti banyak dia tinggalkan agama ini. Yang penting wudu kan membasuh, nggak 3 kali juga nggak apa-apa. Nah, jadi begitu, mengambil namanya tasil, mengambil yang ringan-ringan. Merokok, yang penting rokok kan tak haram, kan begitu. Iya, asal tak haram, yang penting kan tak haram, merokok dia. Padahal jumhur ulama sepakat di Timur Tengah rokok itu haram. Lihat aja Google itu. Ya, cuma di Indonesia aja makruh, karena yang ngomong itu perokok juga. Ya, nggak bisa kita begitu. Dan rokok ini sudah sampaikan ke Bapak ya, sifatnya makruh tapi tahrim. Makruh terbagi 2, tanzih, tahrim. Kalau saya makan jengkol, orang mencium bau mulut saya, kira-kira orang gimana? Pingsan atau sakit dia? Nyium bau jengkol saya? Hah? Enggak kan? Paling kebauan aja dia. Tapi jika rokok, perokok pasif, dia mencium asapmu, sakit dia. Di situ haramnya. Karena efeknya ada ke orang. Kalau saya, hadisnya kan kata Nabi, barang siapa mendatangi, bahkan barang siapa kata Nabi, man akala thawb, barang siapa kata Nabi makan bawang putih, fala yaqrab, jangan mendekati tempat salat kami. Makan bawang, karena kebauan, kata Nabi, yata'adzal nas kama yata'adzal malaikah, akan tersakiti manusia sebagaimana malaikat juga tersakiti dengan bau itu. Padahal bawang putih itu sehat, Pak. Ya, orang kalau makan bawang putih mentah bagus, ya, buat ketahanan tubuhnya. Walaupun bau bawang putih itu jengkol tak ada di Arab ya, ya, al jengkolun tak ada, al poteun nggak ada, ya. Itu makanan khas Indonesia. Tapi dikiaskan saja bahwa bawang putih dimakan agak ada aroma baunya. Bawang putih saja jangan dekati masjid. Ya. Apalagi rokok itu punya orang Yahudi itu. Ujung-ujungnya ke sana nanti, semuanya mengalir ke sana itu. Seluruh ekonomi dunia ini. Ya. Nah, baik jemaah rahimakumullah. Yang kita maksud tadi saya mengkiaskan begini, ada orang berpandangan agama itu begitu, yang penting kan, yang penting sah, walaupun tak sama dengan Nabi, sah, kan begitu. Nggak bisa begitu beragama. Yang penting kan tutup rambut, nggak bisa, ya. Kalau ada wanita sekedar menutup rambutnya tak sesuai syariat, tetap berdosa dia, masuk ke sini nih, rambut apanya, kerudungnya, maaf ya, kelihatan dadanya menonjol, tetap berdosa ini perempuan walaupun tutup rambutnya.
Perhatikan cucu bapak, anak bapak, istri bapak. Kalau begini pakaiannya, suami membiarkan, dosa suaminya, dosa istri. Kenapa? Al-jilbab dunar rida. Jilbab itu bukan selendang dia. Selendang seperti Yeni Wahid pakai begini, terbuka lehernya. Bukan. Jilbab itu bukan selendang. Dipakai wanita, tukhattu bil mar'ah, dipakai wanita, ini ciri-ciri jilbab ini yang benar syariat. Dipakai wanita menutup kepala dan dadanya, barulah benar tuh pakaian itu. Terus tidak boleh ketat, jogging ketat di sini, menceplak gitar Ebit G.A.D-nya itu. Nah, bengkak-bengkak sini. Tahu sendiri perempuan kan? Haram itu, jogging kemana-mana kewer-kewer. Ya? Tapi orang nggak nafsu pak, yang jogging 80 tahun usianya. Agama ini bukan masalah nafsu. Laki-laki jogging celana pendek di atas dengkulnya, kan haram itu. Walaupun orang nggak berselera lagi kepada paha bapak itu, 80 tahun udah kering, ya udah keriput. Bukan masalah orang bernafsunya melihat tuh paha, tapi syariat melarang, selesai. Yang saya maksud, ya, kalau kita beragama tuh, makanya kata para ulama, jika ada perintah, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah, ambil yang wajib supaya engkau semangat untuk melakukan perintah itu. Ya, jika ada larangan, ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram, ambil haram supaya engkau semangat untuk meninggalkannya. Kita kan tidak kadang-kadang ada masalah. Kalau ada perintah wajib sama sunnah, ambil yang sunnah. Kalau ada larangan makruh sama haram, ambil yang makruh. Tapi tak bagus imannya. Tak, di sini nggak loyalnya, nggak kuat. Cenderung orang begini meremehkan ibadah kepada Allah. Ya, baik. Itu ya. Jadi yang saya maksud, walaupun bungkuk, kalau bapak dari ruku ya, sami Allahu liman hamid, bungkuk begini sedikit sah sebenarnya. Masalah tadi saya masalah sah. Yang penting berdiri gini. Tapi enggak berdiri begini, tapi kan anjuran Nabi berdiri begini. Nah, maka dianjurkan kita ketika kita i'tidal badan itu lempang gitu. Kecuali punya penyakit, udah bongkok, ya, enggak apa-apa. Dong buah kedondong digigit-gigit. Gondrong biarlah gondrong, asalkan rajin ke masjid. Ya. Apa bongkok kalau tak rajin ke masjid, apa gunanya bagusan gondrong? Ya, maksudnya ada tua tak ke masjid. Ya. Jadi itu prinsip beragama itu, ya, dijelaskan agar kita bisa melaksanakan ibadah tentang sholat ini. Jadi sami Allahu liman hamidah, dalam keadaan i'tidal, kesalahan orang yang sering terjadi tidak lempang badannya, tapi agak sedikit membungkuk begini karena dia ingin mengejar langsung ke bawah. Ya. Banyak kejadian begini nih. Kadang-kadang saya berpikir juga begitu. Orang-orang sholat yang tak sempurna begitu dia keluar, ya. Saya khawatir Allah tak menerima sholat itu sehingga dia belum sholat zuhur, sehingga dia belum sholat asar, sehingga dia belum sholat maghrib. Dia cuek aja, dan dia tidak pernah mensensorkan, ya, gerakan sholat dia ini kepada nabinya melalui pengajian. Karena ada sifatus sholatun nabi, sifat sholat nabi. Tak pernah ngaji tidak umpamanya, jadi nggak tahu dia salah atau tidaknya. Ya. Orang kalau dia tidak punya pengetahuan, dan tidak ada yang mengajari di pikirannya ini benar atau salah. Tidak ada yang mengajari, ya. Sebab kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan untuk menjelaskan perbuatan dia itu. Itulah ya, faqidus syai' la yu'ti syai'. Seseorang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberi sesuatu. Ia memberi orang lain, ia memberi untuk dirinya sendiri pengetahuan itu. Pembahasan tentang hal ini, sunnah atau tidak sunnah, melipat tangan ketika i'tidal. Pernahkah Bapak menemukannya?
ketika i'tidal kayak mau sholat aja dia. Orang pun ikut di belakang, kok langsung sujud, pikir makmum ini tiba-tiba. Tadi melipat tangan, tiba-tiba Allah, kecele makmumnya. Tahu kecele? Hah? Kecele itu bahasa apa itu? Ketipu bahasa ya. Bahasa runaknya apa tuh? Kecele itu. Dikirain dia mau berdiri kan mau ruku, ini berdiri langsung sujud. Karena dia ketika i'tidal melipat tangan. Nah, kita bahas itu. Orang yang bicara begitu tuh apakah itu sesuai syariat dan dalilnya sekuat apa sih? Ya, saya menemukan begini nih, kadang-kadang orang-orang berpahaman begini nih, pikiran saya membuat sensasi aja. Sensasi, akan saya jelaskan nanti sensasinya gimana. Ya, pingin beda aja gitu. Dianggap dia sunnah, padahal bukan sunnah dia. Baik, bersedekap ketika i'tidal. Lurus begini yang afdol atau begini? Bapak bisa menghukum orang nanti, menjustis orang dengan dalil ini. Khilaf para ulama. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, melipat tangan atau melurus tangan terserah. Jadi dia dalam kondisi jaiz namanya. Ya, kondisinya dalam kondisi tak bersikap. Mau lipat tangan kayak silakan, mau lurus juga silakan. Apa alasan beliau? Karena kata beliau, ya, tidak adanya dalil yang menjelaskan secara khusus. Nanti kita jelaskan. Ya, kata dia tak ada dalil. Benar atau tidak? Nah, itu yang kita ingin ketahui. Bersedekap. Ya, dulu kan kita lurus-lurus aja tangan. Tiba-tiba belakangan ini banyak bersedekap tangannya ketika berdiri. Ya. Dan ini terjadi pertentangan nanti sesama ulama-ulama salafi. Syekh Albani, ya, dengan Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, mereka juga bertentangan ini. Ada setuju, ada yang tidak. Baik, itu pertama. Pendapat kedua, sedekap itu sunnah. Lihat, inilah pendapat Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, ulama Saudi yang meninggal tahun 2001 ini, ulama baru ini, ya. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri karena keumuman hadis. Nah, dia mengambil hadis umum, hadis Imam Bukhari tapi umum. Apa bunyinya? Kanan nas yu'maruna. Sesungguhnya manusia itu, kata Sahal, para sahabat, kata sahabat ya yang meriwayatkan Sahal bin Sa'ad. Sesungguhnya manusia diperintahkan ayyad'ar rajul al-yad al-yumna ala dhira' al-yusra. Seseorang diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas siku kirinya. Dah. Itu dalil dia pertama. Satu. Yang kedua, dalilnya adalah anna Rasulullah idza qama fi shalah, sesungguhnya Nabi Muhammad jika berdiri dalam salat, berdiri, dia melipat tangannya. Ya, saya bacakan dulu hadis dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Wa'il bin Hujr, ra'aitu, aku melihat Rasulullah idza kana qa'iman, Nabi Muhammad itu jika dia berdiri dalam salat, qabadha biyaminih, menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya, digenggamnya begini. Asal Nabi berdiri, Nabi menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Asal Nabi berdiri, ini enggak jelas ini, berdirinya sebelum ruku, yaitu berdiri membaca ayat, atau berdirinya sesudah ruku, yaitu i'tidal, masih umum. Mereka mengambil dalil ini lalu mensunnahkannya. Belakangan ini banyak anak-anak kita temukan, orang-orang muda yang dia melipat tangannya begini. Dulu orang tua kita di kampung, kita sholat di kampung nggak biasa aja orang tua kita ini.
Ternyata perilaku orang tua kita itu nanti yang paling afdal. Mana dalilnya? Karena itu pendapat mazhab Syafi'i. Saya akan bacakan hadisnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini dia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya, kana Rasulullah idza qama ila shalah. Sesungguhnya Nabi Muhammad, ingat tadi ya, dalil yang dikatakan sunnah tadi dia mengambil dalil umum, asal berdiri melipat tangan. Nah, itu kan. Tadi jelaskan berdiri sebelum ruku, sesudah ruku. Nah, lihat hadis berikutnya. Mana yang lebih khusus hadisnya? Nabi Muhammad jika dia berdiri ila shalah, qala sami'allahu liman hamidah. Ah, dia jelas tuh. Berarti ini berdirinya sesudah apa? Sesudah apa? Nah, sesudah ruku. Nah, bukan sebelum ruku. Nah, Nabi Muhammad dalam sholat jika dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, berarti dia berdiri setelah mengucapkan sami'allahu itu berdiri i'tidal. Rafa'a yadaih, dia angkat tangannya. Sami'allah. Ya, jadi itu sunnahnya ya, sudah kita terangkan itu. Di antara sunnah yang jangan ditinggalkan, bangkit dari ruku angkat tangan. Sami'allahu liman, angkat tangan. Jangan sami'allahu liman hamidah diam tangannya begini. Diangkat tangannya. Wa'tadala, lalu meluruskan tangannya itu, i'tidal. A'tadala itu kembali ke awal. Adil itu kan jujur, lurus tuh. Wa'tadala itu artinya engkau tuh sama-sama ini. Terus dipertegas lagi, hatta yarji kulla 'azam fi mawdi'ihi, sampai kembali tulang itu ke posisinya. Nah, jelas kan? Sekarang saya tanya Bapak, orang itu posisi salat awalnya tangannya lurus begini atau begini? Dari pintu masuk dia, Assalamualaikum, tangannya begini. Kan begini dulu orang, kembali ke awal. Paham maksud saya? Ya? Nah, jadi mu'tadilan, secara seimbang, secara lurus. Jika perhatikan, jika Nabi mengucapkan sami Allah, beliau mengangkat tangannya lalu mengembalikan tulangnya ke posisinya. Lebih khusus ini. Tangannya begini berarti. Sementara ada kaidah mengatakan begini. Kalau ada hadis khusus, ada hadis umum, mana dahulukan? Al-khas ba'dal 'am yadullu 'alal aham. Sesuatu yang khusus harus didahulukan daripada yang umum. Jelas itu. Maka dalil yang menjelaskan secara khusus yang paling afdal tangannya lurus, bukan dia lipat. Jangan ikut-ikutan beragama ini. Agama ini rusak dengan beberapa hal. Pertama, ikut-ikutan. Nah, levelnya begitu Pak. Ada mujtahid, paling tinggi mujtahid itu. Berarti dia bisa merumuskan ilmu dan hukum itu. Turun ke bawah, muttabi', belajar di kitab dia, ngerti dia, bahasa Arab ngerti. Hanya dia nggak mau buat mazhab, dia nggak mau mengeluarkan hukum. Dia ikuti, tapi dia mengikuti pakai ilmu. Yang paling bawah ini, muqallid. Nah ini nih, muqallid nih. Muqallid itu begini. Ada orang muqallid itu begini, ikuti 100%. Ya. Ada orang mengikuti Masyari Rasyid kalau imam suka umpamanya memakai lagu Nahawan. Orang ini mengikuti, orang ini tak tahu lagu Nahawan itu karena mana tangga Nahawan. Ya, lagu Nahawan tingkatan-tingkatannya, ya, tak mengerti dia. Hanya dia tahu ketika murattal itu aja. Sudah, ketika murattal tahu dia. Diikutinya lah imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya muqallid namanya. Ya.
Muqallid itu artinya meniruti 100%, mirip suaranya, lagunya, ayatnya dia tiru. Kenapa? Ini saya bedakan nanti. Muqallid, ya mengikuti. Beda dengan orang yang faham lagu nahawan, tak usah mengikuti imam itu. Ya, umpamanya saya mengerti lagu nahawan umpamanya. Ya, yang saya tahu insyaallah ya, pernah belajar qori kita. Ya, maka tak perlu saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak mirip ke dia, tapi itu lagu nahawan. Saya mengerti melakukan lagu nahawan, saya punya ilmunya. Ada orang tidak mengerti lagu nahawan, tapi mengikuti lagu nahawan yang orang buat. Itu namanya muqallid itu. Ya, untuk tahap pelajar, untuk mengenal lagu dalam baca Quran, dia harus mencari qori-qori yang dia sukai, dia mirip-miripkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu cara dia pelajar awal namanya itu. Itu masih manual apa itu? Masih pelajar awal itu apa ya? Ya, amatir. Ya, dia mirip-miripkan. Kadang-kadang tasonnuk itu dibuat-buat, ya, supaya khusyuk, dibuat-buat gitu, tasonnuk namanya. Tak boleh. Ya. Nah itu. Ada orang berilmu itu sifatnya seperti itu. Lalu berikutnya itu ya. Jadi Bapak sudah dapat acuan ya. Sudah dapat penjelasan mana yang afdol. Nah, namun jika Bapak menemukan ada orang melipat tangan ketika i'tidal, ya sudah biarin aja. Tapi kalau dianggapnya itu sunnah, baru kita tantang nanti. Artinya bukan tantang, artinya kita jelaskan lah ya. Nah, karena intuisi para ulama itu beda-beda dalam memahami hadis itu. Ada pula di antara jamaah itu yang kemarin saya mengisi itu, kita kan langsung ke hadis Nabi gitu. Sombong sekali engkau ini. Kata dia dianggapnya kalau hadis ulama dibentur-benturkannya pendapat para ulama mazhab itu sama Nabi Muhammad. Emang ulama mazhab itu enggak pakai hadis dia mengeluarkan hukumnya. Ya, para ulama itu Bapak Ibu dibolehkan mengeluarkan pemikiran dia dalam agama ini. Apa itu? Dalam wilayah ijtihad namanya. Walaupun tak ada di hadis, tolong dicamkan ini. Walaupun tak ada di hadis, tapi Nabi melegitimasi mereka jika mereka menggali hukum ini sesuai dengan syariat ini. Nah, sehingga jika mereka berijtihad, kayak sholat Jumat 40 orang tuh, ide siapa itu? Tak ada hadisnya itu. Itu ide Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah bisa 3 orang nanti sholat Jumat, satu khotib, satu muazin, satu yang dengerin. Udah selesai, beres, kelar. Ya, coba. Man ijtihada, Nabi memberi restu. Barang siapa ijtihad kata Nabi benar, falahu ajron, 2 pahala. Wa in akhta'a, jika salah, falahu ajrun, 1 pahala. Kalau benar 2 pahala, kalau salah berapa? 1 pahala. Namun tak ada yang salah, dua-duanya berpahala kok. Kenapa ribut-ribut kita? Ya, artinya begitu para ulama itu menjelaskan, Ibu Bapak, tentang hukum syariat Allah ini. Jadi wilayahnya afdol, jadi bukan salah sama benar. Afdol dengan lebih afdol. Lebih afdol mana? Lebih afdol mengambil dalil khusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti begini, contohnya begini. Ada orang kalau Fatihah itu baca Fatihah, ini sholat jahar ya, itu kan tak usah baca Fatihah lagi kita, imam sudah baca. Karena Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah, jika Quran dibaca dengarkan. Ya,
Itu dalil dia. Jika Al-Quran dibaca, dengerin. Pertanyaan kita dari ayat ini satu. Jika Quran dibaca, dibacanya dalam sholat atau luar sholat? Tak jelas. Umum itu. Yang kedua, fastami'ulah, maka dengerin. Tunggu. Jika Quran dibaca, Qurannya dibaca dalam sholat atau di luar sholat. Yang kedua, Quran dibaca itu suratnya apa? Nah, ini agak berpikir Pak ya. Tolong Ibu Bapak, memang kita disuruh oleh dokter neurologi ya, agak berpikir kita nih. Karena cenderung tua itu kata dia, otak ini statis, diam gitu. Lama-lama kalau ibu nggak berpikir, nanti ibu pikun. Makanya disuruh menghafal itu di usia tua, dianjurkan. Saya ngajar di ibu-ibu pejabat Soeharto itu, salah satunya Ibu Wiranto ya. Ibu-ibu tuh ngomong ke saya, kenapa Pak Wiranto diangkat lagi jadi pejabat? Udah 75 tahun, 75 tahun lebih usia. Ini encer otaknya, jadi penasehat. Ya. Jadi agama juga sama, Mahathir Muhammad juga. Ini nggak boleh diam ibu ini, otak ini nggak boleh diam. Habis pensiun diam gini. Lama-lama pikun bengong begini. Lihatnya lewat-lewat ada kuntilanak lewat. Oh, udah. Ya. Bertanya, berpikir, dijelaskan begini, walaupun berat-berat dikit, pikir, oh mazhab Hanafi, biarin, biar bekerja di sini, bekerja. Itu ada perintah ya, kalau tidak mau pikun dini oleh Zemer, ya harus cenderung digunakan ini pikiran ini. Jangan banyak diam, banyak bengong. Makanya banyak mengaji, menghafal-hafal itu bagus kata mereka, itu melatih otak tadi. Seperti begini juga, usia 60-70 itu cenderung kalau itu tak haus itu. Tak haus orang tua itu. Anaknya harus rewel itu. Minum ayah, minum. Nanti pengentalan darah, ginjalnya rusak. Karena nggak haus dia. Maka bawalah air botol ke kamar itu, supaya nampak tuh air diminum. Kalau ke dapur kan malas kita. Kalau tak kita sendiri yang menyehatkan diri kita, jangan berharap orang lain. Karena kita yang meninggal dan kita juga lah yang mau sehat. Ya, kalau kita sendiri tidak ingin memperbaiki hidup kita, pola pikir kita stabil, pikiran kita ini, kita sendirilah, kita latih sendiri. Jangan berharap banyak kepada orang. Ya, kita sendiri, diri kita mau kita bawa kemana nih badan kita ini. Termasuk mengkaji begini nih. Karena ada ceramah-ceramah ringan-ringan aja, yang sholawatan aja. Lebih viral dari saya soalnya, perempuan. Ya, ada sholawat aja. Mana ilmunya? Agama ini makanya orang Kristen itu cuma dua dia kepada Tuhannya sikap. Pertama sembah Tuhanmu, yang kedua berbuat baik. Selesai. Agama kita nggak bisa begini Pak. Allah tuh tak mau disembah kalau engkau tak mengenal Dia itu. Jadi agama ini ilmu, makanya ayat pertama turun itu Iqra. Makanya orang Arab datang, ya Rasulullah, insib ala rabbik, insib rabbak. Muhammad, kasih nasab Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Silsilahnya seperti apa? Turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Allah tak beranak, tak diperanak. Jadi gitu pikir kita, Allah tak beranak, tak diperanakkan, Dia Maha Tunggal, Tuhan Pencipta, baru sembah Dia. Udah tahu engkau Tuhanmu nih, udah ngerti. Jangan disembah doang, mau 3 kek mau berapa, penting saya nyembah. Nggak boleh begitu. Allah nggak mau begitu kepada makhluknya, pada hambanya. Ya, nah, agama kita ini agama menggunakan ilmu. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, aduh kali-kali itu. Ayat pertama bukan ubud, sembahlah, sembahyang, enggak. Ketahui dulu Tuhan. Makanya ibu-ibu harus cenderung kalau belajar itu jangan mengaji tahlilan, baca yasin, jangan, baca kitab. Pak Ustaz, ada kitab panduannya Riyadhus Shalihin. Seluruh ibu-ibu yang saya ajar beli kitab Riyadhus Shalihin, baca mereka, nenek-nenek itu. Umur 80 tahun, 90 tahun. Lebih sepuh dari ibu-ibu. Iya, ada yang ketua veteran dunia lagi. Indonesia. 95 tahun, 96. Ya, ada itu. Jemaah saya hampir 1 abad usianya. Masih sehat. Ngaji,
udah mulai bagus. Kuping pendengarannya mulai berkurang ya. Tapi ngajinya bagus, mulai bagus, lancar. Laptop saya jadi hang ini. Ya. Nah, pengaruh ke laptop juga jadinya nih. Jadi nggak bisa lihat slide. Baik, itu ya. Jadi pendapat yang paling afdol adalah dia tadi apa? Meluruskan tangannya. Saya belum selesai tadi Fatihah tadi. Fatihah tadi. Ya. Jadi Fatihah itu bagaimana? Imam Syafi'i tidak. Ya, Imam Syafi'i tetap dianjurkan baca Fatihah. Kenapa? Karena Rasul bersabda la salata illa bi Fatihatil kitab. Tak dianggap orang itu salat kalau enggak baca Fatihah. Kan jelas kan? Tadi kan jika Quran dibaca dengerin, tak jelas. Ya, baca maksudnya bukan ayatnya tidak jelas. Maksudnya ini umum. Jika Quran dibaca dalam salat atau luar salat. Hadis ini jelas. La salata, tidak ada salat berarti dalam salat. Satu. Yang pertama tadi, jika Quran dibaca tidak jelas juga ayatnya. Ini jelas Fatihah. Lebih khusus. Makanya mazhab Syafi'i makmum waladhdallin amin dianjurkan baca Fatihah. Di situ kata Imam Nawawi, si imam jangan langsung nyamber ayat. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma. Jangan kau kasih dulu napas dia baca Fatihah. Ya, sunnah kata Imam Nawawi, imam diam sejenak. Waladhdallin amin, diam dulu. Sekira-kira mak membaca Fatihah gitu. Nah, katanya mazhab Syafi'i, tapi kenapa tak mengikuti fatwanya? Ya, maka harus kita ikuti supaya makmum juga tenang dia baca Fatihah. Nanti dia dengerin ayat tenang juga dia, karena udah kelar. Coba kalau dhalin amin, seperti pengen baca Fatihah dia kan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beradu dia baca Fatihah sama sabbih itu beradu. Akhirnya buru-buru lah membaca ini si makmum ini, buru-buru. Karena dalam mazhab Syafi'i Fatihah rukun. Dalil Imam Syafi'i kuat untuk menentukan bahwa Fatihah rukun dibandingkan mazhab Hambali. Ya, yang mengatakan cukup dengar doang. Dia tajam. Imam Syafi'i itu intunya tajam, Pak. Saya buat contoh lain ya. Ada hadis begini, dan ibu bapak camkan hadis ini, coba nilai dulu. Kata Nabi begini, idza qalal imam, jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, mengatakan sami'allah imam ini, faqulu, wahai kalian makmum, kata Nabi, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Dari sini kita paham ini bahwa si makmum tak perlu mengucapkan sami Allah, dia cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja. Ini dalilnya. Benar enggak? Betul enggak? Jika imam mengucapkan sami Allah, kan begitu hadisnya. Faqulu, ucapkan kalianlah Rabbana walakal hamdu. Udah, itu tekstual namanya itu. Jadi tak semuanya orang paham ini Bapak. Saya buat contoh begini ya. Ketika wahyu terakhir turun, sebelum saya selesaikan contoh saya itu al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, hari ini kusempurnakan agama, aku ridho Islam kepada kalian. Dah, begitu kira-kira intinya ya. Lakumul Islam Madinah. Sahabat semua ketawa itu, ketawa, alhamdulillah, bukan ketawa, senang lah ya, bahagia. Islam kita sempurna, Allah ridho dengan kita. Sudah sempurna semua nikmat Allah ini. Senang kan? Agama udah kelar kan? Tapi ada satu orang di pojok yang menangis itu. Kenapa? Itu bertentangan. Menangis itu sedih, ketawa itu senang, itu satu hal yang bertentangan itu. Kenapa? Itu intuisinya, lihat. Cara melihatnya itu. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Kata dia, ma ba'dal kamal illa nuqsan. Tahukah kalian, jika sesuatu sudah sempurna, air diisi ember, udah full dia. Setelah itu apa air itu? Menyusut kan? Nabi Muhammad jika sudah sempurna agama ini, udah nikmat sudah sempurna, apa kerjaan Nabi lagi? Agama sudah selesai kelar, meninggal dia kan? Wafatlah. Betul, setelah itu meninggal beliau. Itu namanya ketajaman melihat intuisi. Imam Syafi'i punya itu.
Kata dia Imam Syafi'i, makmum juga disunnahkan mengucapkan sami Allah. Tadi kan mengatakan tidak cukup Rabbana wa lakal hamd. Imam Syafi'i tidak. Makmum tetap dianjurkan mengucapkan sami Allah. Sunnah. Di mana intuisi Imam Syafi'i? Kata beliau, kan Rasul bersabda, pakai hadis juga, hanya cara melihatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian lihat saya sholat. Apa gerakan saya, apa yang terdengar, lihat, ikuti itu. Iya. Sami Allah itu kan ucapan Nabi terdengar. Sami Allah, ikut juga kita. Terus kenapa tak dijelaskan? Iya, karena kalimat Rabbana wa lakal hamdu itu kalimatnya kan tak terdengar. Kalau Nabi tak menjelaskan dengan melalui hadisnya, kita tak tahu bacaan i'tidal itu apa. Kalau samia tak perlu dijelaskan. Jangan dekati pagar perumahan Nasio. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya larangan masuk ke komplek ini. Dekat pagar aja nggak boleh. Iya, tapi udah paham gitu tuh. Haram hukumnya makan babi. Haram hukumnya makan daging babi. Kalau darahnya kan boleh, kulitnya, bulunya tak paham itu gak tajam intuisinya nih. Tak pernah belajar mantik atau belajar ilmu apa itu logika atau ilmu qiyas, ya, usul fiqh. Ya, saya pernah sampaikan, boleh nggak membunuh kedua orang tua? Boleh atau tidak? Kalau ibu bapak bilang boleh, nggak boleh, cari di Quran ayatnya. Yang ada di Quran, wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan wala tanharhuma, jangan bentak. Bunuh tak ada. Oh, yang dilarang adalah membentak. Tapi kalau bunuh boleh, kan nggak ada ayatnya. Begitu. Ya, itu ketajaman namanya ya. Begitulah para ulama itu. Ya, kita harus menghargai usaha mereka dalam mencari ilmu pengetahuan itu, ya, menggali hukum. Udah suruh belum? Maksud saya, ya, udah ya. Lewat berapa sekarang? Cepat terang, tengah 6 aja belum, udah terang benderang nih. Syuruk 27, lepas 27. Baik, saya cukupkan sampai di sini tentang kesalahan i'tidal ini. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa pada saat imam membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan, lalu setelah itu kita mengikuti membaca Al-Fatihah secara terpusat dan mengucapkan. Tapi seringkali kita mendapati bahwa setelah membaca Al-Fatihah itu imam langsung membaca surat berikutnya, surat-surat yang lain. Jadi di sini posisi makmum itu harus bagaimana? Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi imam menjadi makmum harus berilmu, menjadi imam pun harus punya ilmu. Ya, kadang-kadang banyak imam ini hafal Quran, bagus suara, tapi tak paham fikih sholat. Saya di sebuah masjid Cibubur, saya tak mau sebut kompleknya, ada imam Palestina. Begitu dia sujud terangkat-rangkat kakinya itu, angkat dia, jemping itu. Saya lihat, saya depannya gitu, sujud terangkat kakinya itu. Padahal ketika kita nanti babnya kita jelaskan ya, bab sujud itu kaki itu pertama menempel ke tanah lalu tenggelam mengarah kiblat, semua seluruh jari-jari kaki ke kiblat. Yang nampak kalau kita berdiri telapak kaki itu nampak telapak doang itu, jarinya tenggelam itu. Kalau ada orang sholat jarinya masih nampak, belum afdol itu. Harus tenggelam, harus dia lipat begini. Dia terangkat-angkat.
Kakinya ketika duduk, nanti saya jelaskan Bab duduk ya. Duduk itu bersilang kakinya. Atau kakinya tak berdiri begini, tapi bertidur begini kakinya. Ada yang miring begini kaki. Macam-macam ya. Betul ya. Padahal dia hafiz Quran dari Palestina. Ya, masih ada orangnya. Saya lihat gitu. Itulah. Kadang-kadang ya orang tuh ya memang kata Nabi itu, makanya imam itu pertama aqra, yang paling baca. Di situ kata para ulama bukan ahfaz, yang paling hafal Quran banyak, paling mengerti fikihnya, paham dia fikih salat itu. Ya, baik. Jadi pertanyaan Ibu, kalau karena Imam Syafi'i menganjurkan membaca Fatihah, waladhdallin amin, maka kita makmum tetap baca Fatihah walaupun dia baca ayat. Agak sedikit cepat kita, walaupun perilaku imam tadi tak memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah, ya, namun kita makmum tetap membacanya. Atau ketika imam membaca Fatihah, ibu ikut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim, Arrahmanirrahim. Satu ketika ada sahabat mengikuti bacaan Nabi. Kata Nabi, siapa ku dengar tadi di belakang mengikuti bacaanku? Saya Rasulullah. Kata Nabi, jangan ikuti bacaanku illa Fatihatul Kitab, kecuali Fatihah yang boleh diikuti. Ya, boleh diikuti Fatihah. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Udah? Kalau ibu umpamanya takut setelah Fatihah itu nggak sempat baca karena tersibuk dengan ayat imam. Tapi mazhab Syafi'i menjelaskan lagi yang yang sebaiknya kata dia jangan diikuti bacaan imam tadi, dengerin aja. Nanti habis dia baca kelar baru baca si makmum baca. Ya? Jadi waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili. Ya, ketika dia baca kita baca Fatihah. Si makmum tetap baca Fatihah. Ya. Nanti sedapatnya mana dia kalau ayatnya pendek inna a'tainakal kautsar kan tak sempat dengar ayat dia, bareng kelarnya sama Fatihah. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Iya. Ini pertanyaan kedua berarti. Karena pertanyaan kedua. Ibu dan tanyakan itu memang menjadi Iya. Fatihah itu wajib. Iya. Harus dalam setiap rukun sholat itu adalah Fatihah. Dan biasanya di sini kan kadang-kadang ada beberapa imam yang memberi kesempatan untuk baca Al-Fatihah dengan waktu. Nah, seperti ibu tadi ditanyakan itu memang menjadi kendala di saya sendiri ya. Jadi apa jadi Ya sudah. Ya udah ketangkap sama saya. Jadi begini. Jadi ada anjuran si makmum baca Fatihah. Namun ketika imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, tak sempat karena terlalu cepat ayat dibaca oleh si imam. Bagaimana kondisi begini? Berubah hukum itu. Nah, kita ambil dalil yang lain lagi. Kata Nabi, qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan si imam, bacaan si makmum juga. Jika si imam membaca sudah beres, maka dianggap sudah selesai bacaan si makmum. Jadi solusinya begitu lagi solusinya. Jadi pindah. Jadi kaidahnya begini, innal hukma yataghayyar bitaghayyuriz zaman wal amakin. Sesungguhnya hukum itu kata para ulama berubah dengan kondisi dan keadaan. Bapak sholat zuhur di waktu asar, benar nggak itu? Hah? Salah kan? Kalau musafir, berubah kan kondisi kan? Bapak sholat zuhur 2 rakaat, benar salah?
Salah lah, salat zuhur kan 4 rakaat, kok jadi 2 rakaat. Tapi dalam kondisi musafir lagi atau kondisi sakit boleh dia jamak. Jadi hukum itu berubah. Ya, jangan melihat sesuatu itu dengan kacamata normal. Orang kalau sholat pakai masker, kata Nabi ayyahuttar ar-rajul fah. Salah satu yang Nabi larang itu adalah orang sholat pakai masker, tutup mulut begini. Makruh hukumnya, kata Imam Syafi'i makruh, dibenci. Tapi kalau Covid menjadi boleh jadinya. Itulah kondisi hukum itu. Ya. Berubah dia dalam kondisi makan babi, makan babi hukumnya apa? Ya haram kan? Tapi kan Allah sendiri turun tangan. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Kalau engkau darurat, perut sudah keroncongan, udah wajah pucat, udah menggeletar, cuman babi di depan ini ya kelihatan, babi sosis. Ya. Makanlah itu. Ya, fala itsma, kata Allah langsung, tak berdosa kata Allah. Allah yang ngasih dosa, Allah mengampuni dia. Fala itsma alaih, tak ada dosa atasnya. Tapi jangan melampaui batas, sekedar untuk ini aja, jangan mumpung enak nih, kepalanya belum nih, kepalanya nih. Tulang-tulangnya belum, sop ini, sop daging babi, sop iga babi. Jangan sekedar menahan aja. Kita bukan menghalalkan babi itu, kondisi kita boleh memakannya. Itu Allah langsung turun tangan itu. Ya. Jadi hukum itu ibu bapak tak mentok dia. Banyak. Ada ilustrasi Pak Anies dulu bagus tuh. Ya, ada orang kecelakaan di sini. Ini rumah sakit. Ada orang kecelakaan di sini. Ya, kalau dia mundur ke belakang jadi macet, melanggar aturan lalu lintas. Dia harus muter. Ini orang sudah keluar darahnya banyak. Kalau muter dia macet lagi hampir 1 jam mungkin. Dia harus melanggar aturan ini yang normal ini karena menyelamatkan nyawa ini. Hukum juga sama, hukum darurat. Makanya keluarlah kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Makanya tadi saya kembali ke sini, ya, jika dia kondisinya seharusnya dia baca Fatihah. Cepat sekali imam ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Terus begini ya, untuk imam juga ini ya. Ini sering saya ketemukan ini. Imam itu sering kalau dia baca Fatihah, Allah rakaat kedua atau berikutnya, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah dia. Tunggu orang-orang makmum itu tunggu ini. Kadang-kadang kita baru bergerak begini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya. Jadi imam juga mengerti, maka si imam diam dulu. Allahu Akbar, diam dulu sejenak dia. Sekira-kira makmum sudah mulai bergerak gitu. Gitu. Imam dengan cepat bacaannya, coba. Allahu Akbar, berdiri dia. Ini orang Allahu Akbar, orang tua kan baru bergerak ini. Begitu berdiri orang tua, bismillahirrahmanirrahim. Si imam sudah ihdinas siratal mustaqim dia. Ini baru bismillah sudah ihdinas siratal mustaqim. Tak dapatlah. Karena don cepat bergerak imam ini. Baca dia. Saya sering menemukan soalnya telat-telat terus. Akhirnya begini, saya gini. Kalau terus sampai tua begini kita terburu-buru baca Fatihah, sampai kapan kita bisa khusyuk baca Fatihah ini? Salah satu agar khusyuk baca Fatihah, jangan terlalu cepat. Bisa menghayati bacaan itu. Setua begini buru-buru terus. Akhirnya saya baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Tak pakai ini saya tahu orang yang soalnya agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Tak pakai wakaf saya karena mengejar dia. Bagaimana saya menghayati bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin? Kan dihayati Tuhan Raja Allah itu. Iyyaka na'budu, dia disembah, minta tolong ke Allah. Kan begitu dihayati dikit-dikit. Kalau kita sekedar bacaan aja begitu enggak bisa khusyuk. Sampai kapan kita khusyuk? Nah, memang jadi serba salah jadinya. Si makmum harus mengikuti imam juga jadinya. Maka disebutlah bahwa khusyuk itu tak termasuk rukun, tapi adalah sebuah kepuasan dalam beribadah. Kira-kira gitu ya. Ya. Demikian yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan kita bisa merubah salat kita menjadi lebih baik. Kita berharap ibadah-ibadah salat yang banyak kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Langsung posisinya. Mantap.